Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nathan Internet, tetap semangat dan optimis. Kali ini saya akan membandingkan kelinci lokal dengan kelinci New Zealand atau pedaging. Jadi agar teman-teman yang memulai itu bisa mempertimbangkan kelinci apa yang mau kita pelihara ya. Kita antara akan ulas juga sesuai hasilnya. Jadi yang pertama itu kita memahami dulu tujuan kita berternak. Nah, itu untuk sekedar hobi, untuk sekedar penghasilan sampingan, penghasilan harian atau bulanan, itu bisa kita coba, atau cuma sekedar hobi. Nah, untuk kelinci Rambon ini juga sangat bagus sebenarnya ya. Jadi melihat juga kita pasar ya. Untuk yang kedua itu pasar, tadi pasar kita di tempat kita itu yang bagus apa. Jadi jangan sampai di tempat kita rame hias kok kita lari ke pedaging, atau di tempat kita rame ke pedaging kok kita pelihara jenis hias. Itu kan nggak sinkron ya. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan untuk tetap laku, cuman lebih bagusnya itu ternak kita itu terencana ya. Kayak ini nih ternak kelinci Rambon ya. Jadi karena di sini anakan juga masih laku, makanya hitung-hitungannya dengan New Zealand sebenarnya bagus kelinci seperti ini. Karena apa? Kita patok awal aja untuk kelinci seperti ini, indukan itu 100.000 itu udah bagus ya. Jadi sepasang 200.000. Kita bandingkan dengan kelinci New Zealand yang satu ekornya kita patok itu 300.000. Jadi sepasang itu 600.000. Nah, oke, kita coba hitung ya. Jadi kita sama-sama head to head ini kelinci seperti ini beranak 6 ekor ya, dengan masa pemeliharaan misal 50 hari sampai 2 bulan setelah lahir udah kita bisa jual. Ini seperti ini kita ambil aja tadi sapian umur 50 hari minimal atau 2 bulan lah. Kita ambil minimal itu harga sekitar 25-30.000 ya. Jadi 25.000 itu kan kita kalikan 6 ekor anak kan, itu aja udah lebih ya, dalam artian melebihi induknya. Berarti sekitar kita ambil 6 kali 25 itu 150.000. 150.000 itu kita bagi tadi misal harga indukan satu pasang ya. Jadi satu pasang itu 200.000. Berarti 150.000 bagi 200.000 kan itu udah 3/4 ya, itu sekali panen. Nah, kita bandingkan itu dengan jenis New Zealand White. Nah, ini jenis New Zealand White itu masuk kelinci pedaging ya. Jadi itu hitungannya kayak tadi, kita misal jual anakan ya. Jual anakan ini misal beranak 6 aja sama kita tadi head to head dengan Rambon. Itu kita berarti misal jual anakan itu 50 sampai 70 ya. 75 lah untuk pasaran sekarang. Kalau dulu sih masih mahal, sekitar paling murah itu 100 sampai 150, bahkan 250 ya untuk New Zealand yang biasa. Cuman kalau untuk sekarang itu paling sekitar 50 sampai 75.000. Itu umur sekitar 2 bulan ya. Nah, kita jual aja 50.000 aja, sebenarnya kali 6 itu baru 300.000 ya. Kita dibagi koefisien tadi yang sepasang 600 kan masih berapa coba, setengahnya. Berarti masih kalah kan secara head to head perhitungan jual anakan. Oke lah, kita coba jual lagi sekitar 3 bulan misal untuk ke pedaging ya, karena untuk ke hias untuk saat-saat ini kan masih susah ya. Jadi kita ya paling mentok-mentoknya ke pedaging. Jadi umur sekitar 3 bulan itu biasanya udah sampai 2 kilo ya. Jadi 2 kilo kali 6 ekor kan berarti 12 kilo.
Dari 12 kilo itu kita biasa di pasar itu sekitar 35 sampai 40 ya. Ini karena masih 2 kilo biasanya sekitar 35, kita kalikan 12 kilo itu berarti 360 tambah 70, itu baru sekitar 420.000 ya. Jadi untuk sekali panen anakan New Zealand sampai anakan umur bobot 2 kilo dengan estimasi anaknya 6 ekor itu baru 420.000. 420.000 kita bagi 600 saja itu masih sekitar 2/3 ya. Nah, kok bisa jauh banget? Nah, itu makanya pentingnya pengetahuan, pentingnya kita menengok pasar itu seperti itu. Jadi jangan terpaku kita jenis New Zealand, California, Hikol, Hila, enggak. Jadi kita pahami itu yang di pasar kita yang ramai itu seperti apa. Misal kayak tadi ramai anakan ya kita ternak yang biasa aja. Dan lagi untuk kelinci-kelinci lokal atau Rambon itu pakan tidak terlalu premium ya, jadi tidak terlalu harus bagus. Kayak rumput full aja hasilnya masih bagus, apalagi ada tambahan ampas tahu atau ampas tahu di mix pellet, itu lebih bagus lagi hasilnya. Ini ada berapa? 7 ekor ya. Nah, makanya jangan menyepelekan kelinci-kelinci yang biasa. Jadi kita harus bisa menyesuaikan kelinci apa yang kita ternak, menyesuaikan pasar. Dan yang paling pasti kalau apa ya, karena ini ternak sebagai usaha ya, kita harus hitung-hitung juga. Namanya di kelinci itu kalau mau bermain itu sebenarnya bukan tentang kualitas saja ya, jadi kuantitas itu sangat penting sekali. Itu juga mempengaruhi modal dan penghasilan. Kandang juga itu berpengaruh. Makanya kayak tadi kita 600.000 baru dapat indukan NZ sepasang. Untuk di lokal kita udah bisa 5 indukan dan 1 pejantan dengan harga misal 100.000 itu aja. Sekarang pasaran udah bagus ya, maksudnya tidak terlalu kecil untuk yang indukan lokal atau rambonan. Paling tidak udah dapat yang 2,3 kilo up lah. Nah, itu kan paling bagus banget. Dan kalau enggak ya untuk pilihan kedua, misal dari 600.000 itu kita bisa ambil pejantan satu yang New Zealand 300.000 lah. 300.000 itu untuk indukan lagi kan udah dapat 3. Nah, secara hitung-hitungan karena indukannya lebih banyak, otomatis potensi untuk menghasilkan anakan itu lebih banyak. Dan lagi kalau anakan yang lebih banyak berarti kan hasilnya lebih banyak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau mau beternak, teman-teman itu bisa menyesuaikan kondisi pasar juga. Jangan terlalu fokus ke pedaging ya. Pedaging itu kan sebenarnya kalau bagi saya sendiri sebelum mencapai indukan 50 ekor itu kita masih santai lah, ibaratnya nggak terlalu mikirin ke situ. Jadi masih bisa dinego. Makanya prinsip ternak kelinci saya itu yang penting cepat laku ya, berarti itu yang harus kita lakukan. Kita laku anakan ya kita jual anakan. Karena apa? Karena jual anakan itu kan berpengaruh ke siklus untuk penghasilannya itu ya. Jadi kita jual anakan buat beli pakan, ada sisanya kita simpan seperti itu. Jadi jangan terlalu nunggu lama. Dan lagi kalau menunggu lama itu resiko kan berarti tambah banyak, dari segi pakan bertambah, dari segi kandang juga bertambah, dan paling penting itu dari segi mortalitas atau kematian. Jadi yang harus ditanamkan ke peternak awal itu pemula, bagaimana caranya kelinci itu laku secepat mungkin. Jangan terlalu nunggu sampai bobot terpenuhi, jalan ke pedaging tapi indukannya masih sedikit, itu yang repot. Nah, beda lagi dengan yang udah tertata benar-benar fokus ke pedaging dengan minimal indukan itu 50 ekor. Untuk itu kita bahas di lain kesempatan ya. Jadi bagaimana hitung-hitungan ke pedaging dengan indukan 50 ekor. Ini cuma sebagai head to head atau perbandingan mau kelinci lokal dengan kelinci jenis pedaging, terutama jangan New Zealand ya. Makanya untuk teman-teman yang pemula itu
lebih diperhatikan lagi, jangan tergiur dengan embel-embel mitra atau embel-embel apa, karena kita patokannya kan ternak kita sendiri. Nah, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, kondisi pakan, kondisi pasar, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya. Jadi untuk review perbandingannya dengan kelinci New Zealand dan kelinci lokal. Jadi walaupun lokal itu tetap bisa menghasilkan. Jadi ada kurang dan lebihnya bisa di sharing-sharing, bisa komen. Jangan lupa subscribe ya. Jadi agar saya lebih semangat dalam memberikan edukasi atau info-info tentang dunia pertanian dan peternakan. Salam tani ternak, kita semua dan optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.